bersama dengan murid saya yang bernama Dimas Dwi Saputra. Kamu berada di kelas 6 SD 1 Pekalongan. Nah, selanjutnya kita bisa melihat dan menyimak bimbingan belajar konseling mengenai karir di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Siapkan diri di pagi hari penuh dengan semangat. Nah, hari ini kita akan belajar bimbingan konseling mengenai karir. Nah, tujuan bimbingan hari ini yaitu memahami berbagai langkah untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Nah, langkah kegiatan nanti yaitu mendengar, tanya jawab, dan bermain peran. Nah, peran sendiri itu bisa satu orang menjadi beberapa peran, seperti kita bekerja sebagai pedagang, di rumah sebagai wira swasta, dan bekerja sebagai lainnya ya. Nah, topik hari ini yaitu kunci meraih kesuksesan dengan usaha sendiri. Nah, apakah kamu sudah siap hari ini? Sudah. Nah, selanjutnya yaitu rahasia menggapai sukses. Nah, kamu pasti ingin menjadi orang yang sukses, ingin membahagiakan orang tua dan keluarga. Nah, untuk menggapai sebuah kesuksesan, kita tidak bisa menunggu datangnya peluang, sikap yang pasif. Tidak boleh hanya diam saja, namun kita harus mencari dan menyambut peluang itu dengan baik. Nah, kesungguhan dari kerja keras merupakan kunci dalam meraih kesuksesan. Apa? Kesungguhan dan kerja keras. Nah, sekarang kerja keras seperti apa yang harus dilakukan agar kita itu sukses? Yaitu ada 2 faktor. Nah, faktor pertama yaitu dari internal atau dalam diri kita. Nah, faktor itu datang dari watak dan kebiasaan seseorang dalam menghadapi masalah ataupun memanfaatkan peluang dengan baik. Nah, seperti kamu sekarang, kamu kelas 6. Nah, kamu bisa memanfaatkan masa mudamu dengan baik. Kayak kamu menghadapi masalah itu kamu harus tenang, tidak boleh emosi, egois. Dan yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu yang berasal dari luar, seperti lingkungan dan teman. Nah, langkah-langkah menggapai sukses yaitu ada 7. Nah, di sini guru punya gambar. Nah, yang pertama yaitu ini ada pantang menyerah. Nah, apa sih maksud dari pantang menyerah? Nah, pantang menyerah yaitu kesuksesan terdapat di dalam diri kita. Nah, jika ada kemauan dan tekad yang besar. Nah, di sini kalau kamu tidak bisa melewati garis ini, nanti kamu akan jatuh. Nah, saat kamu jatuh, kamu harus bisa bangkit, oke? Nah, ini. Kamu harus menuju jalan yang sukses, jangan kembali ke jalan yang buruk. Harus menggapai kesuksesan. Nah, yaitu ketika mengalami kegagalan, kita perlu bangkit kembali. Kegagalan bukan akhir dari sebuah kesuksesan. Nah, kayak kamu telat mengerjakan PR, kamu bisa meminta bu guru untuk memberikan waktu. Seperti itu, yang penting kamu mengerjakan PR. Tidak boleh tidak mengerjakan PR. Nah, yang kedua yaitu ada berjiwa suportif. Nah, nih, berjiwa suportif yaitu kesuksesan yang akan diraih jika dalam dirinya tumbuh jiwa yang suportif. Jiwa suportif dapat membuat seseorang tidak malu untuk belajar dari keberhasilan orang lain. Nah, ketika kamu melihat ada teman kamu yang berhasil dalam belajar mendapat peringkat 1, nah kamu bisa mencontohnya karena kamu harus rajin dalam
belajar, bersaing dengan sehat. Nah, ini selalu menjaga kerukunan, berjiwa suportif. Nah, yang ketiga yaitu ada berpikir positif. Nah, ini ada pikiran-pikiran positif yang menghebatkan masa depan. Nah, jika kamu ingin sukses, harus menghilangkan pikiran yang negatif dalam melihat kenyataan kehidupan. Nah, dengan berpikir positif, kita akan mendapat hikmah dalam setiap kejadian demi kesuksesan di masa depan. Kamu harus selalu berpikir positif untuk mendapat kesuksesan dalam masa depan. Nah, ini ya, kamu harus berpikir positif, selalu berpikir positif. Yang negatif itu dihilangkan. Nah, yang keempat yaitu ada kreativitas. Nah, kreativitas yaitu kesuksesan dapat diraih apabila kita kreatif dalam menjalani kehidupan. Nah, di masa muda seperti ini, kamu perlu mengasah kreatifan kamu semaksimal mungkin. Nah, di sini ada kreatif apa saja? Yaitu ada mencari solusi, mendapat wawasan, harus disiplin, mendapat menghasilkan karya. Terus ada ketika kita gagal, kita perlu adanya latihan. Kita harus mendapat harapan. Kita juga perlu mengasah bakat. Kita perlu adanya ide. Dan kita harus menggunakan waktu. Kita harus merendahkan emosi. Kita perlu adanya motivasi. Kita punya mimpi untuk menggapai masa depan. Nah, kita harus berpikiran untuk selalu sukses. Kita perlu adanya kerja keras. Kita kalau sukses perlu adanya bahagia. Nah, adanya manfaat, cipta, terus adanya inspirasi. Nah, kalau kamu ingin menjadi sukses, kamu perlu adanya inspirasi. Nah, seperti itu, keras. Nih, kamu harus tahu artinya makna hidup, terus adanya karakter kamu. Kalau kamu ingin sukses, kamu perlu tahu mengenai karakter kamu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, cita-cita kamu menjadi apa? Nelayan. Nah, kalau kamu mau ingin menjadi nelayan, kamu bisa menjadi nelayan yang lebih sukses, yaitu bisa mendapatkan ikan atau menjadi bos dari para nelayannya. Terus yang kelima yaitu ada mampu mengatur waktu. Nah, orang yang sukses adalah orang yang mampu mengatur waktu yang ada secara efektif dan efisien. Nah, ini kamu belajar, kamu juga ngopi, tapi kamu harus melihat waktu. Nah, ini kamu sekolah, terus kamu mempunyai ide, nanti setelah aku sekolah aku akan menjadi mempunyai kapal yang besar, menjadi bos dari para nelayan. Nah, seperti itu. Kamu juga bisa menjadi dokter, pilot, masinis, dan lain sebagainya. Kamu harus punya cita-cita. Nah, kamu juga punya waktu untuk dimana kamu belajar, bekerja, tidur, makan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu nomor 6, berani untuk memulai. Orang sukses adalah orang yang tidak akan pernah berpikir bagaimana sesuatu akan terjadi di kemudian hari. Nah, langkah awal merupakan pijakan sebelum langkah selanjutnya. Nah, jembatan karir yang kamu bangun di atas keberanian untuk memulai langkah awal, maka akan mudah untuk dicapai. Kamu kan punya cita-cita, pasti kamu berpikir dari sekarang, aku sekolah harus pintar, nanti aku bisa menjadi apa yang aku inginkan. Nah, sekarang seperti ini, berani memulai.
Ketika kamu tidak mau mengikuti tangga ini, kamu tidak akan memulai, ya kan? Nah, gagal. Nah, saat kita memulai, kita ada kegagalan. Kegagalan itu ada 50%, namun juga ada hasil kesuksesan. Nah, tapi kalau kamu takut untuk memulai, maka kamu akan menjadi gagal yang 100%. Jadi kamu harus punya keberanian untuk memulai sebuah perjalanan karir kamu. Kalau kamu ingin menjadi nelayan, kamu harus berani untuk membuat kapal dari yang kecil, menghasilkan ikan sendiri. Setelah besar, kamu merekrut orang seperti tetangga untuk menjadi anak buah kamu. Nah, yang ketujuh yaitu berani menjadi seorang pemimpin. Nah, orang yang sukses itu selalu menggunakan setiap peluang untuk mengisi dirinya sebagai seorang pemimpin walaupun lingkupnya itu terbatas. Nah, sekarang kamu pernah tidak selama di SD selama ini kamu menjadi pemimpin? Nah, kamu bisa juga menjadi pemimpin dalam upacara, terus menjadi ekstra apa, kayak kamu mengikuti lomba, itu kamu bisa menjadi pemimpin dari teman-temanmu. Nah, itu berani menjadi pemimpin. Nah, tugas hari ini yaitu kamu kan melihat ini ada gambar, ini gambar apa ini? Gambar dari alat olahraga. Nah, ini ada gambar alatnya Pak Polisi. Ini ada alatnya siapa? Bu guru dan Pak Guru. Nah, ini ada Pak nelayan. Dan ini juga ada Pak. Ini ada Pak siapa? Pak dokter dan Bu dokter. Nah, kamu bisa memilih mana yang kamu impikan pekerjaan di masa depan, mana yang kamu impikan dari gambar ini. Menjadi olahragawan, Pak Polisi, Pak Guru, Bu Guru, Pak Nelayan, dokter. Apa kamu punya cita-cita sendiri seperti wirausaha ataupun yang lainnya? Nah, dari sini nanti kamu, dari gambar ini kamu meneruskan gambar bentuk cita-cita yang utuh seperti gambar ini ya, kan ada Pak Nelayan. Ini gambar dari alat nelayan. Nah, dari alat ini kamu bisa masukkan gambar Pak Nelayan. Gambar Pak Nelayan, kayak kamu menggambar Pak Nelayan. Jelek nggak apa-apa, tapi kamu bisa melengkapi. Oh, aku mau jadi nelayan, aku mau gambar diriku sendiri di sini menaiki kapal dan menangkap ikan. Aku kasih ombak, aku kasih pohon kelapa ataupun yang lainnya. Nah, kalau Pak Dokter, nanti kamu bisa kasih gambar seperti dokter. Nah, kamu menjadi dokter. Nanti ada rumah sakit ataupun gambar yang lainnya. Nah, itu seterusnya kamu bisa memilih. Nah, cita-cita kamu menjadi nelayan. Berarti kamu harus bisa memikirkan bagaimana cara kamu menjadi sukses sebagai nelayan. Nah, jadi dari sebuah kesuksesan itu dimulai dari diri sendiri. Nah, yang tahu masa depanmu itu siapa? Orang tua dan kamu, diri sendiri. Jadi raihlah masa depanmu mulai hari ini. Kamu tidak boleh pantang menyerah. Kamu harus semangat meraih masa depan. Nah, sekian bimbingan mengenai karir pada hari ini. Semoga kamu mendapat motivasi dan manfaat. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.